Pendidikan di Akademi Kepolisian, Akpol, bertujuan untuk mencetak perwira polisi yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis dan taktis, tetapi juga integritas dan pemahaman hukum yang mendalam. Berikut adalah gambaran tentang pendidikan di Akpol. 1. Durasi pendidikan. Pendidikan di Akpol berlangsung selama 4 tahun, setara dengan jenjang pendidikan tinggi. Setelah lulus, taruna akan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian, Ester, K, dan pangkat Inspektur Polisi 2, IPDA. 2. Kurikulum pendidikan. Kurikulum di Akpol meliputi berbagai bidang yang bertujuan membangun kompetensi profesional, moral, dan fisik. Berikut adalah elemen pentingnya. A. Pendidikan akademik. Hukum dan kriminalitas. Belajar hukum pidana, hukum acara pidana, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Manajemen dan kepemimpinan, latihan kepemimpinan serta manajemen konflik dan krisis. Ilmu sosial dan psikologi. Mempelajari perilaku masyarakat, hubungan masyarakat, dan komunikasi. Teknologi kepolisian, pemanfaatan teknologi untuk penanganan kasus dan operasional. B. Latihan praktis. Taktik kepolisian. Penanganan kriminalitas, pengamanan massa, penanggulangan terorisme, dan operasi khusus. Penanganan senjata dan bela diri. Keterampilan menggunakan senjata api dan seni bela diri untuk menjaga keamanan diri dan orang lain. Simulasi kasus nyata, menghadapi situasi yang menyerupai kasus nyata, seperti penyidikan atau pengamanan kerusuhan. C. Pendidikan karakter dan moral. Etika kepolisian, penanaman nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan kejujuran. Disiplin militer. Latihan fisik dan disiplin yang ketat untuk membentuk karakter tegas dan tangguh. 3. Pendidikan fisik dan mental. Taruna di Akpol menjalani pelatihan fisik intensif, termasuk lari, renang, latihan ketahanan, dan lainnya. Selain itu, mereka juga diajarkan cara mengatasi tekanan psikologis melalui simulasi situasi stres tinggi. 4. Lingkungan pendidikan. Pendidikan berlangsung di lingkungan asrama yang sangat terstruktur. Kehidupan taruna diatur ketat dengan jadwal yang mencakup kuliah, pelatihan, dan aktivitas fisik, sehingga mereka terbiasa dengan disiplin tinggi. 5. Sistem penilaian dan kedisiplinan. Taruna dinilai berdasarkan kemampuan akademik, fisik, dan moral. Pelanggaran disiplin dapat berujung pada sanksi, hingga dikeluarkan dari akademi. 6. Program pengabdian lapangan. Sebagai bagian dari pendidikan, taruna diwajibkan mengikuti program magang atau praktik lapangan di berbagai unit kepolisian untuk mendapatkan pengalaman langsung menangani kasus nyata. 7. Seleksi masuk Akpol. Proses seleksi masuk Akpol sangat ketat dan mencakup tes akademik, matematika, bahasa, dan lainnya. Tes kesehatan fisik dan mental. Tes psikologi. Uji kemampuan jasmani, lari, push up, pull up, dan renang. Wawancara dan uji integritas. Tantangan dan harapan. Walaupun sistem pendidikan ini dirancang untuk mencetak perwira berkualitas, tantangan seperti budaya korupsi, nepotisme, atau minimnya reformasi institusi bisa menghambat lulusan Akpol untuk menerapkan ilmu mereka secara maksimal di lapangan. Pendidikan tambahan bagi anggota Polri, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dirancang untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, dan keterampilan sesuai kebutuhan zaman. Pelatihan ini ditujukan untuk berbagai tingkatan, mulai dari perwira pertama hingga petinggi Polri. Berikut penjelasannya. 1. Pelatihan tambahan di dalam negeri. Polri memiliki beberapa institusi pelatihan dan program khusus yang berfokus pada peningkatan kemampuan teknis,
taktis, dan kepemimpinan. A. Pendidikan lanjutan perwira. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Akpol, para perwira mengikuti pelatihan lanjutan untuk memperdalam spesialisasi, sekolah staf dan pimpinan, Sespim. Untuk perwira menengah, pelatihan ini berfokus pada kepemimpinan strategis dan manajemen organisasi. Sekolah Inspektur Polisi, SIP. Untuk bintara yang dipromosikan menjadi perwira. Melatih dasar-dasar manajerial dan operasional polisi. B. Pelatihan teknis khusus. Diberikan kepada anggota yang ditempatkan pada unit atau bidang tertentu, penyidik dan reserse kriminal, Bareskrim. Pelatihan investigasi, forensik, dan penanganan kasus kompleks. Brimob, Brigade Mobil. Pelatihan taktik anti-terorisme, pengendalian massa, dan operasi khusus. Densus 88 anti-teror. Penanganan kasus terorisme dan ancaman berskala tinggi. Lalu lintas, penanganan kecelakaan, manajemen lalu lintas, dan teknologi e-tilang. C. Kerjasama dengan lembaga pendidikan lokal. Polri juga bermitra dengan universitas dan lembaga pelatihan nasional untuk program akademik tambahan, seperti Pasca Sarjana Hukum, Kriminologi, atau Manajemen Keamanan. 2. Pelatihan tambahan di luar negeri. Untuk anggota Polri yang menunjukkan potensi tinggi, pelatihan luar negeri memberikan kesempatan untuk belajar praktik terbaik dari negara lain. A. Bidang Kepemimpinan dan Manajemen, FBI National Academy, AS. Pelatihan untuk perwira polisi tingkat menengah dan senior di bidang investigasi, kepemimpinan, dan manajemen strategis. Australian Institute of Police Management, AIPM. Pelatihan manajemen untuk polisi Asia Pasifik, B. Teknik dan taktik operasional. Anti-terorisme dan penanganan kriminal internasional. Pelatihan di Inggris, Amerika Serikat, atau Jerman mengenai operasi anti-terorisme, kejahatan siber, atau perdagangan manusia. Interpol Training, fokus pada kejahatan lintas negara, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya. C. Pelatihan ilmu forensik dan teknologi. Fasilitas di Eropa dan Jepang, belajar teknologi terbaru dalam forensik digital. Identifikasi DNA, dan alat penyidikan canggih. Program kerjasama PBB, pelatihan polisi perdamaian, UN Peacekeeping Missions, untuk anggota Polri yang bertugas di misi internasional. D. Program pertukaran dan studi banding. Anggota Polri juga sering mengikuti program pertukaran jangka pendek, misalnya, Studi Sistem Kepolisian Jepang, Koban System. Studi banding tentang teknologi kepolisian di Korea Selatan. 3. Manfaat dan tantangan. Manfaat, transfer pengetahuan. Anggota Polri yang mengikuti pelatihan luar negeri dapat membawa ilmu baru untuk diterapkan di Indonesia. Meningkatkan kredibilitas. Partisipasi di pelatihan internasional meningkatkan posisi Polri dalam kerjasama keamanan global. Adaptasi teknologi, Polri bisa memanfaatkan teknologi dan metode modern dalam operasional mereka. Tantangan, seleksi peserta, tidak semua anggota berkesempatan mengikuti pelatihan luar negeri, biasanya dibatasi oleh anggaran atau politik internal. Implementasi ilmu, terkadang, hasil pelatihan sulit diterapkan karena perbedaan sistem dan budaya kerja. Pendidikan tambahan ini sangat penting untuk memperluas wawasan dan kompetensi Polri. Namun, efektivitasnya bergantung pada bagaimana ilmu dan pengalaman tersebut diimplementasikan ke dalam reformasi institusi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi Kapolsek, Kepala Kepolisian Sektor, seorang anggota Polri harus memenuhi sejumlah syarat formal dan non-formal yang ditentukan oleh institusi Polri.
Berikut adalah rincian syaratnya. 1. Syarat pangkat seorang Kapolsek biasanya memiliki pangkat minimal Ajun Komisaris Polisi, AKP, atau Komisaris Polisi, Kompol, tergantung pada jenis Polsek. Polsek tipe A, dengan tingkat kesibukan tinggi, biasanya dijabat oleh perwira berpangkat Kompol. Polsek tipe B, dengan tingkat kesibukan lebih rendah, dapat dijabat oleh perwira berpangkat AKP. Dalam beberapa kasus di daerah terpencil, Kapolsek berpangkat IPDA atau IPTU biasanya lulusan SIP. 2. Latar belakang pendidikan. Lulusan Akademi Kepolisian, Akpol. Lulusan Akpol lebih sering diprioritaskan, terutama untuk wilayah strategis atau kompleks. Lulusan Sekolah Inspektur Polisi, SIP. Bintara yang telah dipromosikan menjadi perwira juga dapat menjadi Kapolsek, terutama di wilayah dengan tingkat kesibukan lebih rendah. 3. Pengalaman kerja. Masa kerja. Minimal memiliki pengalaman bertugas di kepolisian selama beberapa tahun, biasanya 8-10 tahun atau lebih, tergantung pada prestasi dan penilaian. Pengalaman lapangan. Sebelumnya menjabat dalam posisi strategis, seperti Kanit Reskrim, Kepala Unit Reserse Kriminal, Kanit Intel, atau jabatan lain yang relevan. 4. Penilaian kinerja dan prestasi. Seorang calon Kapolsek harus memiliki rekam jejak kinerja yang baik, termasuk tidak pernah terlibat kasus pelanggaran disiplin atau kode etik Polri. Mendapatkan penilaian positif dari atasan dalam beberapa periode penilaian kinerja. 5. Kompetensi dan keterampilan. Kemampuan kepemimpinan. Kapolsek harus mampu memimpin anggotanya dalam menjalankan tugas di tingkat Polsek. Pengetahuan hukum dan teknis, memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, prosedur penegakan hukum, dan pengelolaan keamanan masyarakat. Keterampilan komunikasi, kemampuan membangun hubungan baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah tugas. 6. Kesehatan dan psikologi. Tes kesehatan. Calon Kapolsek harus lulus tes kesehatan jasmani dan rohani. Tes psikologi, tes ini bertujuan mengukur kemampuan mental dan emosional untuk menghadapi tekanan pekerjaan. 7. Keputusan dan penunjukan. Kapolsek ditunjuk langsung oleh pimpinan Polri, Kapolres atau Kapolda, berdasarkan kebutuhan organisasi dan evaluasi menyeluruh. Penempatan juga bergantung pada faktor internal, seperti rotasi jabatan atau kebijakan institusi. Menjadi Kapolsek membutuhkan kombinasi pangkat, pengalaman, kompetensi, dan rekam jejak yang baik. Meskipun persyaratan formal seperti pangkat dan pendidikan penting, kualitas kepemimpinan dan kemampuan beradaptasi dengan situasi lapangan juga menjadi penentu utama. Menjadi Kanit Reskrim, Kepala Unit Reserse Kriminal, memerlukan kualifikasi tertentu karena posisi ini bertanggung jawab atas penyelidikan, pengungkapan kasus, dan pengelolaan unit reserse di tingkat Polsek. Berikut adalah syarat dan langkah untuk menjadi Kanit Reskrim. 1. Syarat umum. A. Pangkat. Minimal pangkat. IPDA, Inspektur Polisi 2, atau IPTU, Inspektur Polisi 1. Di Polsek dengan beban kerja tinggi, Kanit Reskrim biasanya memiliki pangkat AKP, Ajun Komisaris Polisi, B. Latar belakang pendidikan. Lulusan Akademi Kepolisian, Akpol. Lulusan Akpol sering diprioritaskan untuk jabatan Kanit Reskrim, terutama di wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi. Lulusan Sekolah Inspektur Polisi, SIP. Perwira dari jalur SIP juga dapat menjabat sebagai Kanit Reskrim, terutama di wilayah Polsek yang lebih kecil atau kurang kompleks. Pelatihan reserse khusus. Kanit Reskrim wajib memiliki sertifikasi atau pelatihan reserse dari Lembaga Pelatihan Polri,
seperti Dikjur, pendidikan kejuruan. Reserse kriminal, pelatihan hukum pidana dan teknik investigasi. 2. Pengalaman kerja. A. Pengalaman dalam unit reserse. Sebelum menjadi kanit reskrim, seorang polisi biasanya memiliki pengalaman sebagai anggota unit reserse, seperti penyidik di unit kriminal, pidana umum, pidana khusus. Anggota reserse di tingkat polsek, polres, atau unit khusus, contoh, satuan narkoba atau satuan tindak pidana korupsi. B. Rekam jejak kinerja. Harus memiliki catatan prestasi yang baik dalam menangani kasus-kasus kriminal. Tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin atau etik. 3. Kompetensi teknis. A. Pengetahuan hukum. Kanit reskrim harus memahami KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan lain yang relevan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan. B. Kemampuan investigasi. Menguasai teknik penyidikan, seperti wawancara saksi, analisis bukti, dan pelacakan jejak digital. Mampu menangani TKP, tempat kejadian perkara, secara profesional. C. Manajemen operasional. Mampu mengelola tim reserse dalam menyusun strategi dan prioritas penanganan kasus. Koordinasi dengan unit lain, seperti intelijen atau unit teknis forensik. 4. Kesehatan dan psikologi. A. Tes kesehatan. Seorang calon kanit reskrim harus lulus tes kesehatan jasmani. B. Tes psikologi. Diperlukan untuk memastikan calon memiliki kecakapan mental dan emosional dalam menghadapi tekanan tinggi selama bertugas. 5. Penilaian dan penunjukan. A. Penilaian kinerja. Calon kanit reskrim dipilih berdasarkan evaluasi dari atasan langsung, Kapolsek atau Kapolres. B. Penunjukan jabatan. Kanit reskrim ditunjuk melalui surat keputusan dari pimpinan Polri. Biasanya Kapolres atau pejabat berwenang lain, sesuai kebutuhan organisasi. 6. Tantangan dalam jabatan. Sebagai kanit reskrim, tugas-tugasnya melibatkan tekanan tinggi, seperti penanganan kasus kompleks, misalnya pembunuhan, narkoba, atau korupsi. Menghadapi risiko intervensi atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Untuk menjadi kanit reskrim, seseorang harus memiliki pangkat minimal IPDA, IPTU, pengalaman di unit reserse, dan kompetensi investigasi yang solid. Selain itu, kemampuan kepemimpinan dan manajemen tim sangat penting untuk menjalankan tugas ini. Untuk menjadi kanit intel, kepala unit intelijen, di tingkat polsek atau setingkat. Seseorang harus memenuhi beberapa kriteria formal dan non-formal yang berkaitan dengan pangkat, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi khusus di bidang intelijen. Berikut adalah syarat-syaratnya. 1. Syarat umum. A. Pangkat. Minimal pangkat, IPDA, Inspektur Polisi 2, atau IPTU, Inspektur Polisi 1. Di polsek dengan kebutuhan khusus atau beban kerja tinggi. Kanit intel dapat berpangkat AKP, Ajun Komisaris Polisi. B. Latar belakang pendidikan. Lulusan Akademi Kepolisian, Akpol. Lulusan Akpol sering diprioritaskan, terutama untuk wilayah strategis atau rawan. Lulusan Sekolah Inspektur Polisi, SIP. Perwira dari jalur SIP juga dapat menjabat sebagai kanit intel, terutama di wilayah yang lebih kecil. Pelatihan intelijen, sertifikasi pelatihan atau kursus khusus di bidang intelijen, seperti Diklat Intelijen Dasar atau Pendidikan Kejuruan Intelijen. Kemampuan dalam operasi intelijen, analisis informasi, dan pengelolaan data rahasia. 2. Pengalaman kerja. A. Pengalaman dalam unit intelijen. Sebelum menjadi kanit intel,
Seseorang biasanya bertugas di unit intelijen atau memiliki pengalaman dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait keamanan dan potensi ancaman. Operasi pengawasan dan pemantauan situasi sosial politik. Penanganan kasus yang memerlukan intelijen, seperti konflik sosial atau ancaman terhadap keamanan nasional. B. Rekam jejak kinerja. Harus memiliki catatan prestasi baik di bidang intelijen atau tugas terkait lainnya. Tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin atau etik yang mencoreng kredibilitasnya. 3. Kompetensi teknis. A. Kemampuan analisis dan investigasi. Mampu menganalisis informasi mentah dan mengubahnya menjadi laporan intelijen yang akurat. Kemampuan membaca situasi politik, sosial, dan keamanan untuk memberikan rekomendasi strategis. B. Keterampilan operasional. Penguasaan teknik-teknik intelijen, seperti pengawasan rahasia, surveillance, wawancara sumber, dan pengelolaan jaringan informan. C. Pemahaman hukum. Memahami batas-batas hukum dalam pelaksanaan tugas intelijen, termasuk penggunaan informasi rahasia. D. Teknologi dan forensik digital. Dalam era modern, penguasaan teknologi, seperti analisis data digital dan media sosial, menjadi nilai tambah. 4. Kompetensi non-teknis. A. Kemampuan kepemimpinan. Sebagai kepala unit, Kanit Intel harus mampu memimpin tim dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola informasi secara efektif. B. Keterampilan komunikasi. Mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk informan, masyarakat, dan pimpinan Polri, untuk mendapatkan informasi strategis. C. Kepekaan sosial dan politik. Memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan politik lokal. 5. Kesehatan dan psikologi. A. Tes kesehatan. Calon Kanit Intel harus lulus tes kesehatan jasmani. B. Tes psikologi. Diperlukan untuk mengukur kecakapan emosional dan kemampuan bekerja di bawah tekanan tinggi, terutama dalam situasi rahasia atau sensitif. 6. Penilaian dan penunjukan. A. Penilaian kinerja. Evaluasi kinerja calon dilakukan oleh pimpinan, Kapolsek atau Kapolres. Keberhasilan dalam tugas-tugas sebelumnya menjadi salah satu faktor penentu. B. Penunjukan jabatan. Kanit Intel ditunjuk melalui surat keputusan dari pejabat berwenang, biasanya Kapolres, berdasarkan kebutuhan organisasi dan kondisi wilayah. 7. Tantangan dalam jabatan. Sebagai Kanit Intel, seseorang dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti tekanan waktu, informasi harus dikumpulkan dan dianalisis dalam waktu singkat. Ancaman keamanan. Berurusan dengan pihak-pihak yang mungkin merasa terancam oleh operasi intelijen. Kerumitan sosial, mengelola dinamika sosial politik yang kompleks dan rentan konflik. Untuk menjadi Kanit Intel, seseorang harus memiliki kombinasi pangkat, pengalaman di bidang intelijen, dan kompetensi teknis serta non-teknis yang baik. Jabatan ini sangat strategis karena berperan dalam mencegah ancaman keamanan dan menjaga stabilitas wilayah.